teman-teman semua, kami dari kelompok 1, Cakra Arsha dari kelas 11 akan mengunjungi salah satu destinasi tempat bersejarah di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Bagu, Kabupaten Kediri. Yuk ikuti keseruan kami! Akhirnya kami sudah sampai di lokasi, teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita ada di Pura Palenggahan Ida Batara Empu Barada. Jadi di sini kita akan mencari tahu mengenai sejarah pura ini dan akan melakukan wawancara pada juru kuncinya langsung. Nah teman-teman, pada saat ini kami sedang bersama juru kunci dari pura ini. Nah, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya sebelumnya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Eko. Oke, jadi kita sekarang sedang bersama Bapak Eko selaku juru kunci dari pura ini. Apabila teman-teman ingin tahu dari wawancara kami yang akan datang, teman-teman silahkan simak video ini ya. Kan dulu kan ada namanya, kalau di Hindu, pendeta, bedanda, itu dapat pawisik, ibaratnya pawisik supaya membangun pura daerah sini. Sedangkan di sini nggak ada umat Hindu sama sekali. Nah, akhirnya terbentuklah pura ini dengan berbagai hal macam cobaan dan rintangan. Akhirnya terbentuklah pura ini. Kalau untuk sejarahnya Mubarada, ya kalau globalnya dia itu memisahkan, membentuk Sungai Berantas untuk memisahkan Kerajaan Doho sama Jenggolo, biar tidak terjadi perang antar sesama saudara. Itu kalau globalnya. Kalau untuk yang lebih runtun lagi, saya nggak berhak untuk menceritakan. Masalah banyak literasi yang macam-macam di buku sejarahnya itu. Ya, kalau perubahan kita pertama nggak kayak gini, cuma di dalam tok kecil, dikasih pagar bambu bedak itu kan, terus berjalan tahap demi tahap kita dapat bantuan, dapat istilahnya kalau di Islam sumbangan infak gitu kan, di Hindu namanya punia. Kita kumpulin, kita bangun kayak gini deh. Ya sekarang jadi kayak gini. Perkembangannya juga nggak langsung jadi, nggak setahap demi setahap gitu. Jadinya pura ini kan ciri khas pura di Jawa. Nanti kalau sampean bisa ngesot di dalam ada pura kayak candi. Kan kalau di Bali, pura Bali kan nggak kayak gini. Identik dengan Jawa di sini. Perbedaannya cuma di bangunan. Tapi kalau untuk tata cara ibadah itu ya sama, Bali sama di Jawa, semuanya Indonesia sama. Masa dia kan ada yang ngatur PHDI itu. Tak ceritakan kalau Sendang. Sendang kan kita nggak tahu dia itu di masa era kerajaan apa. Jadi untuk terkaitannya itu kita belum tahu antara terkait apa enggak. Jadinya ibaratnya ya ada kaitannya, ada enggak juga. Nah teman-teman, jadi kita sudah tahu kan tentang sejarah singkat dari pura ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi wawancara bersama Pak Eko selaku juru kunci dari pura ini. Oke, jadi sebelumnya kami mohon izin untuk wawancara singkat tentang toleransi beragama ya Pak. Nah selanjutnya, apakah di lingkungan sekitar ini itu terdapat masyarakat dengan latar belakang keyakinan seperti mungkin ada yang Muslim, non-Muslim, seperti itu Pak? Pertanyaannya bagus itu. Jadinya di sini mayoritas Islam. Meskipun ada yang Nasrani, ada yang Hindu. Sedangkan di sini nggak ada umat Hindu sama sekali. Dan saya di sini juru kunci saya Nasrani. Jadi untuk kebinekaan tunggal ikannya udah terpenuhi global 100%. Ini milik Hindu,
Tapi saya juru kunci-nya, saya Nasrani, gitu. Nah, jadi apakah pura ini menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat lintas agama, Kak? Iya. Semisal di pura ini akan ada upacara apa gitu mungkin? Itu kalau itu pasti melibatkan masyarakat lingkungan sini, dipastikan. Jadinya semua ada kegiatan apa bersih-bersih, pasang-pasang apa. Kita melibatkan masyarakat lingkungan sekitar sini yang beragama Muslim maupun Nasrani, gitu. Pak. Berarti di sini tuh toleransinya sangat kuat ya, Pak, nilai kebinekaannya juga. 100% kuat toleransinya, 100% nggak akan berkurang. Berkenaan dengan kegiatan keagamaan, kami juga ingin menanyakan apakah pernah terjadi pelaksanaan upacara di pura ini yang bertepatan dengan kegiatan di agama lain. Kalau kebanyakan pas hari Rayu, hari biasa puasa biasanya. Iya. Puasa di sini ada upacara, ada galungan, kuningan, jalan pas puasa pernah terjadi. Tapi ya kita toleran aja, nggak apa-apa. Kemudian ini tuh puranya terbuka untuk umat selain Hindu atau bagaimana, Pak? Ini kan pura Bubaradah dikhususkan umat Hindu, ibaratnya kan gitu kan. Tapi semua umat bisa masuk. Nggak Islam, Buddha, Nasrani bisa masuk semuanya. Tapi untuk ibarat gitu ya, bukannya kita cuma kita menghormati leluhur kita, nenek moyang kita gitu aja. Jadi dengan doa yang ya kita yakin aja deh, gitu. Jadi ini kan bertepatan dengan Bapak Nasrani dan juga ternyata ini pura untuk umat Hindu. Kami mohon izin bertanya ya, Pak. Dan dari sudut pandang Bapak sendiri tuh bagaimana cara yang tepat untuk menanamkan kesadaran bagi generasi kayak generasi muda kayak kita? Soalnya kan kalau di sekarang itu internet itu cepat menyebar luas, terus ada berita hoak-hoak yang kadang mengadu domba agama lain gitu, Pak. Nah, jadi bagaimana cara supaya kita sebagai generasi muda dapat menjaga persatuan supaya Indonesia ini tetap memiliki nilai toleransi yang tinggi, Pak? Ini, kalau menurut saya, kalau kita menjaga toleransi antar umat beragama, jadinya kita nggak usah ibaratnya, oke lah kita Mbak Islam, saya Nasrani. Jadinya ibaratnya jangan ikut mencampurkan antara keyakinan Mbak sama Hindu atau Nasrani. Jadinya jangan terlalu banget apa ibaratnya itu kalau di Islam namanya meyakini banget apalah. Jadinya kita lihat kita manusia aja lah. Kita ke agama kan kita cuma baju tadi. Iya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha baju, kita punya agama. Tapi kan kita punya leluhur, nenek moyang kita. Nah, itu yang kita pegang. Kalau kita kan nggak punya nenek moyang kita, nggak dari sini kan. Saya dari Eropa, Mbak dari Arab. Iya. Nah itu loh. Jadi kalau sampean ibarat masih mengingat leluhur, toleransi bisa enak. Jadi kita tidak mengingat saya Nasrani Eropa, Mbak Islam Arab. Nah itu leluhur siapa? Nah gitu loh. Jadinya agama kita, oke lah kita sholat, kita ibadah menurut keyakinan kita. Tapi kalau udah masuk ke ranah masyarakat, udahlah kita melihat human lah. Kita manusia saling menghargai. Agama lu, agama kamu, agamaku, agamaku. Ayo hidup bareng. Itu aja. Jadi ini nggak usah saling memprovokator. Ini salah dan jangan. Nek menurut saya, untuk isi dari toleransi beragama kayak gitu. Jadi ternyata di daerah sekitar sini tuh toleransi beragamanya sangat bagus ya, Pak. Karena tolong menolong, jadi bergotong royong bersama tanpa membeda-bedakan agama. 100% sini toleransinya luar biasa. Kebetulan kan kita juga ingin tahu, Pak, tentang Empu Baradah yang merupakan tadi seperti yang Bapak bilang, ternyata Empu Baradah itu adalah cucu dari Empu Tantular yang menyembunyikan Bhinneka Tunggal Ika. Empu Tantular itu cucunya Empu Baradah. Kebalik ya, Pak. Gitu. Kan di sini ada Empu Tantular itu anaknya Empu Baulat sama Diharata Mangali. Diharata Mangali kan anaknya calon arang itu. Nah itu cucunya Empu Baradah, Empu Tantular.
Baik Pak, terima kasih ya Pak Ya. atas pertanyaan Ya, dan iya, jawabannya. Nah, jadi teman-teman, dari wawancara kami bersama Pak Eko selaku juru kunci dari pura ini, kami yakini bahwasanya warga sekitar di daerah Desa Menang ini memiliki toleransi keagamaan yang sangat baik dan juga sangat kuat, karena di sini para warga bergotong royong menjadi satu dalam upacara keagamaan apapun. Dan sekarang kami mau mendengar langsung dari masyarakat sekitar gimana sih mereka menjalani hidup, keberagaman, dan berdampingan di lingkungan yang beragam seperti ini. Selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari SMA Negeri 7 Kota Kediri dari kelas 11 kelompok Cakra Arsa. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Ponijan. Bapak Ponijan. Baik, terima kasih. Kami izin bertanya sedikit boleh ya Pak? Menurut Bapak, apa hal yang paling penting agar kerukunan tetap terjaga di lingkungan sekitar sini, Pak? Kita saling menghormati sama lain dan tolong menolong. Dalam kondisi masyarakat yang beragam, bagaimana cara Bapak selaku Ketua RT itu menjaga keharmonisan di lingkungan ini? Kita saling mendukung. Kalau agama kan di Indonesia kan bukan Islam saja, ada Kristen, Buddha, Hindu. Kita saling menghormati sama lain. Ada kegiatan apa, Buddha, Hindu, kita dukung. Kita sama-sama, ada hal apa kita gotong royong. Islam sama Hindu pun kalau ada apa kita tolong dukung, ada apa kita dukung, itu saja. Semua bisa bertoleransi satu sama lain itu. Nah, kalau kita bisa kerjasama, kita pasti rukun semua itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan waktunya telah diluangkan. Nah teman-teman, jadi kita kan tadi udah tahu tentang bagaimana sejarah pura ini mulai dari didirikannya, asal-usulnya, dan lain sebagainya. Kita juga udah tahu bagaimana cara warga sekitar sini mengadakan toleransi beragama dengan menjunjung persatuan dan kesatuan. Dan ternyata hidup rukun di tengah perbedaan bukan hal yang mustahil, asal kita saling menghormati dan menghargai semua pihak. Keragaman di sini bukan menjadi suatu penghalang, justru menjadi kekuatan. Nah, bener banget teman-teman. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Kalau perbedaan itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihargai. Dan juga terima kasih kepada warga sekitar yang telah bersedia kami wawancarai. Terima kasih telah memberikan perspektif yang sangat berharga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan waktunya dan juga berbagi ilmu dengan kami pada hari ini.